Tapi orang itu menggunakan pesugihan yang amat luar biasa. Dan beberapa potongan jari anak kecil itu ada yang pernah ditanam-tanam di bawah sini. Oke. Sosoknya udah mundur. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Kak. Astagfirullahaladzim. Misi. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Fasya boleh tolong diarahin center? Ini nggak bener sih. Assalamualaikum. Ini maksudnya. Oke, Pak, sebentar. Wow. Pak, sebenarnya tempat yang Bapak mau arahin tuh masih di depan. Iya. Aku mau nunjukin Fasya dan Bapak. Aku dapat gambaran jelas banget dari sosok yang saat ini mengganggu banget pandangannya, Pak. Ada satu sosok perempuan dengan keadaan wajah seperti meleleh. Kayak disiram air keras. Dan memang hancur wajahnya sosok perempuan ini. Sekarang sedang membuka. Mulutnya lebar. Tadi kenapa aku stop? Karena tadi tuh dia ngikutin sambil cekikikan di belakang. Terus tiba-tiba narik tangan aku kencang. Dan ternyata sekarang dia lagi berdiri, melipat tangannya seperti ini. Dan dia menunjukkan kalau dulunya, Pak, sebelum mungkin dibangun daerah dan rumah-rumah ini, jadi gak apa-apa aku maju, gak apa-apa Fasya. Dulunya di bawah sini, ini kan ada pohon juga ya. Iya. Ada pohon yang memang sudah ditebang. Di tanah bawah sini dulunya pernah menjadi tempat yang katakanlah punya cerita yang benar-benar buruk, Fasya. Karena ada orang yang bisa dikatakan sudah sukses, Pak. Yang di daerah kawasan ini mungkin Bapak belum pernah bertemu, mungkin orang tua Bapak juga belum bertemu, tapi orang itu menggunakan pesugihan yang amat luar biasa. Dan beberapa potongan jari anak kecil itu ada yang pernah ditanam-tanam di bawah sini. Di bawah tempat ini? Cara memanggilnya juga unik, Fasya. Aku dapat gambaran. Aku nggak tahu ini iya atau enggak, Bapak boleh kasih tahu kalau mungkin memang pernah dirasain sama Bapak atau warga. Karena pemanggilannya aku nggak tahu Bapak pernah dengar ada seperti musik tidak di daerah sini? Iya, ada. Kenapa aku bilang musik? Karena pemanggilannya Fasya kalau dari pesugihan awal ini, si sosok ini memang dia suka melipat kaki, duduk. Cara memanggilnya harus disediakan seperti ada kapur yang melingkar dan harus sudah memberikan tumbal. Dan caranya itu seperti ada tembangan. Tembangannya yang cara memanggilnya tuh Kak Frisly. Jadi waktu kita lagi jalan tuh, Frisly tiba-tiba narik tangan aku dan dia tuh bilang kalau ada sosok yang suka dikasih makan. Ya jujur di situ aku udah mulai gemeteran, udah mulai takut kayak waduh nih kayaknya rumah yang bakal kita datengin nih rumah yang super serem nih gitu dengan sosoknya yang tadi Frisly itu udah sempat komunikasi kan. Dari dia nyanyi terus dia pakai nari gitu itu udah
itu udah serem banget sih. Aku cuma dapat gambaran dan jujur badan aku nggak bisa aku handle. Aku ngikutin sosok ini geraknya seperti apa. Tapi ini masih aku, ini masih saya, Pak. Sosoknya udah mundur. Nyai. Iya, Nyai Sinden. Sorry Pak. Oke, Pak. Sosok itu menggambarkan apabila tuannya datang memberikan satu jari yang sudah ditanam dan dililit dengan kain berwarna hitam. Itu emang harus ditanam di bawah tanah, harus digali sendiri, Pak, harus dimasukin sendiri. Sosok itu akan memberikan sedikit cahaya ketika tangannya tadi menyentuh. Menurut pengakuan Pak Herman selaku ketua RT setempat, bahwa setidaknya beberapa kali warga mengalami kerasukan hingga berlari ke salah satu rumah. Lantas, apakah sosok yang menarik perhatian Frisly menjadi alasan utama mengapa perumahan ini terbengkalai? Ataukah ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang kerap dilakukan di salah satu rumah, di mana hingga kini tak ditemukan pelaku utamanya? Tempat yang tadi Bapak bilang ketemu sesajen itu di mana, Pak? Ini belakang kota, kita berbalik arah. Tapi di dalam rumah ini? Di dalam rumah. Oke, boleh kita ke sana, Pak? Boleh ya? Ayo, Deta. Ini ada tembok kali nih. Oh, Iya. oke. Mari Pak. Seolah memiliki kaitan yang kuat, Frisly meminta Bapak Marsan untuk segera menunjukkan lokasi penemuan sesajen yang disinyalir bentuk dari ritual pesugihan yang kerap dilakukan secara sembunyi di salah satu rumah. Di sini ya? Iya, ini dalam. Oke, Pak. Kayaknya kita bakal masuk berdua aja, Pak. Iya, ya. Ya, Makasih ya, Pak. hati-hati ya. Iya, makasih ya, Pak. Bapak terima kasih Iya, banyak, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Tak ingin mengambil resiko, kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam tanpa kehadiran Bapak Marsan. Tapi Kak, kan tadi aku sempat mention soal pesugihan ya. Terus tadi Kak Frisly juga ketemu sosok kan di belakang sana. ya. Sama nggak sih pesugihan yang emang aku tahu sama sosok yang Kakak temuin tadi itu? Apakah emang dia sosok yang dikasih? Enggak sih, kalau sosok yang tadi kita temuin bisa dikatakan mungkin sosok pertama yang lumayan dominan, yang membuat kenapa area sekitar sini juga menjadi area yang ditakuti sama orang. Tapi kalau di dalam ini, dia tiba-tiba semuanya gerak. Karena aku mau menyebutkan sosoknya. Ada sosok hitam tinggi besar, itu lebih tinggi dari pohon yang ada di atas bangunan ini. Lebih tinggi. Ya kakinya setengahnya juga udah kayak setengah bangunan dari rumah ini, saking gedenya. Dan sosok yang sering diminta itu ada di dalam. Jadi kayaknya kita masuk dulu kali ya. Sosok yang ini tuh yang nanti bakalan kita bahas juga di dalam. Tapi kita aman kan masuknya? Insya Allah aman sih, Fasya. Assalamualaikum. Kenapa, Fasya? Kaget. Tadi kayak ngelihat ada sesuatu dari Ngintip kan? ujung sana, iya. Kayak cuma sekelibet doang. Tak mampu memungkiri aura mistis dan mencekam membuat Fasya seolah terdiam membeku. Fasya boleh tolong disenterin sini? Sebelumnya pemirsa, ini tuh aku bener-bener takut banget sampai aku tuh bingung mau nanya apa. Ya ini udah gemeteran tangan. Ini takut banget, ini serem banget sih tempat ini. Jadi waktu dari awal gue masuk tuh feeling gue tuh udah gak enak masuk ke rumah yang terakhir ini. Gak apa-apa karena memang sebenarnya boleh disenter lagi dan munduran, Fasya. Wow. Tim boleh ke arah sini karena aku butuh night vision. Sebelah sini, Fasya, biar lebih aman. Oke. Tim, ini dapat semua kan ya, aman? Ade coba buat dilawan karena kalau enggak nanti blank terus. Ya.
tiba-tiba takut jatuh aja sih. Tim boleh minta night vision sebentar. Assalamualaikum siapapun kalian yang ada di sini. Saya sedikit mau berinteraksi secara langsung untuk tahu tentang. Ada sesuatu ya dari dalam. Yap, ada yang barusan keluar. Iya, ada yang keluar, sumpah berasa banget. Seketika Fasya merasakan sesuatu dari ruangan tepat di belakang dirinya. Tapi bukan kamu, saya nggak mau kamu, saya nggak mau ngajak bicara kamu. Iya, nggak usah ketawa. Nggak usah ketawa. Assalamualaikum. Darah ayam. Boleh, nggak apa-apa Tim, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tiba-tiba, Frisly mendapat gangguan dari sosok astral yang coba diajak berkomunikasi. Oh, Kenapa Kak Frisly? tadi Fasya nggak apa-apa di situ. Oke. Aku peragakan tadi ada sosok yang terbang, naruh tangannya ke deket kepala Fasya, makanya pas Fasya move, dia berdiri di belakang dia, tapi ada sosok laki-laki bahkan lebih pendek dari aku, tingginya segini, tapi mempunyai tanduk. Tanduknya itu memutar, dan sosok itu dikuatkan karena kepercayaan dari orang-orang sekitar yang kalau mereka meminta-minta di dalam ruangan ini ada toilet, mereka akan taruh beberapa sesajen yang sengaja mereka jejerkan. Oke. Sampai 3 mangkuk tanah liat, ada piring kaca juga di tengah, ada beberapa cerutu, dan yang paling membuat dia kuat sampai tadi sentuhan sama aku, karena aku coba lagi-lagi, aku nggak mau kalau dia pindah ke Fasya. Dia tuh tahu Fasya takut banget, jadi dia tadi coba buat kayak menutupi badan Fasya, tapi aku coba tahan. Ternyata memang ada sentuhan fisik antara aku sama dia. Dan yang membuat dia kuat itu karena selalu ada darah ayam yang sengaja dituangkan dan diberikan ke sosok ini. Salahnya pesugihan ini atau meminta-minta ke si makhluk ini tuh sebenarnya masih masuk ke tahap receh. Gak ada apa-apanya Fasya sama yang di belakang. Gak ada hubungannya apa-apanya juga. Tapi karena orang-orang sini tuh percaya adanya akar pohon yang menembus. Ini kan pohon, akarnya tuh nembus ke dalam. Pohon ini yang sebenarnya mereka sakralkan. Mereka percaya kalau sosok dari penunggu pohon ini yang memberikan mereka tanda atau mimpi ketika mereka meminta nomor pekerjaan baru, bahkan jodoh. Dan itu salah bener-bener salah. Karena gak ada hubungannya. Sosok penunggu pohon ini adalah sosok yang besar, tinggi, yang tadi aku bilang kakinya pun setengah dari ruangan ini, gede banget kakinya. Dan itu gak sama sekali meminta untuk diberikan sesajen. Menguatkan apa yang menjadi keresahan warga sekitar, bahwa salah satu rumah di area perumahan terbengkalai ini kerap dijadikan sebagai tempat pemujaan yang mengarah kepada ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab, yang mana hingga kini tak dapat ditemukan pelaku utamanya. Oke. Tapi karena adanya sesajen itu secara turun-temurun dan secara berkala semenjak tempat ini kosong, ya sosok ini ada. Terbang. Duduk di atas itu. Sekarang. Fasya kenapa? Enak.
Aku Mau ngerasain di itu dulu. boleh nih kayak. Pindah dulu deh, ada yang sebelah sana. Dia terbang duduk. Bentuknya semuanya kayak manusia, Fasya. Tapi bagian leher dan ke kepala itu kayak hewan, jadi bulunya turun dan seperti ada tanduk yang meringkal. Dua tanduk yang meringkal. Yang tadi coba coba buat ngeganggu sih masih. Mungkin itu kali ya yang dibilang sama bapak tadi juga nemuin kepala kambing Oh iya. dari dalam toilet situ ya. Jadi bapaknya tadi bilang Di dalam kamar mandi ini. coba kita masuk aja kali ya. Si Permisi. Gak apa-apa, Fasya. Sebentar, Tah. gimana masuknya? Dari, itu. Oh iya. Ini dapat nggak sih? Ini boleh diambil? Misi Kak. Iya, Ini aku nyalain senternya apa nggak usah? boleh ambil tulangnya nggak? Fasya? Masih Awas. baru ya? Awas sih. Permisi. Itu masih basah loh. Masih ada belatungnya. Ih. Fasya, Temuan kepala kambing yang terlihat masih basah, kami coba ambil sebagai pembuktian dari aktivitas sesat yang dilakukan di rumah ini. ini tuh kepala kambing yang tadi bapaknya juga bilang ya. banget bangke. Tapi yang kayak gini nih yang malah salah. Karena sebenarnya apapun yang kita minta, kalau misalnya tujuannya masih ke arah yang positif dan baik, mungkin itu masih bisa didengar ya. Tapi kalau ini udah tujuannya negatif dan memberikan ini untuk makhluk ciptaan Tuhan juga yang sebenarnya mereka itu negatif, ya makin kuat. Bener-bener. Dikasih makan ya jatuhnya. Iya. Coba, Fasya, itu ada apa lagi ya? Sebentar, Fasya masuk, Fasya. Wah, Kenapa? Coba deh semua. Bener. masih ada sesajen di sini. Ini coba Fasya. Ini disenterin. Ini ada ayam, buah-buahan. Tak cukup sampai di situ, temuan bekas sesajen pun kami temukan kembali tepat di bawah akar pohon beringin yang tumbuh di area dalam rumah. Tapi kayaknya kalau yang kayak gini kita bisa bantu buangin sih, Fasya. Kita harus keluarin dari rumah ini. Sosoknya itu. Enggak, ininya Oh, ini semuanya, sesajennya. barang-barangnya. Oh, Karena oke. kalau emang enggak, ya pantesan aja tadi kuat banget sampai bisa nyentuh fisik. Karena makanannya memang secara fisik masih ada gitu. Masih ada pisang ini, walaupun udah makin busuk, terus buah-buahan, dan ini ada potongan ayam Potongan ayam. yang ditaruh tuh di bawah Pohon ini. pohon beringin ini. Ya kejawab sih kenapa tempat ini juga nggak akan bisa ini ya, Dihuni. nggak akan nyaman untuk dihuni karena memang dikelilingi sama makhluk-makhluk yang mereka tuh ngerasa kalau manusia datang dan sengaja meminta ke mereka. Oke. Berarti ada beberapa makhluk yang emang sengaja dikasih makan di tempat ini. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang di luar tadi ya, Fasya. Ini aku bawa aja deh, nggak apa-apa. Sengaja daripada nanti malah makin-makin. Ini semuanya emang harus dibawa sih. Oke Kak, kayaknya kita langsung keluar aja deh. Sekalian kita bawa juga. Tak ingin dianggap sebagai mitos isapan jempol, Yuk. kami pun memberanikan diri mengambil sisa sesajen dan tulang belulang yang berada di salah satu ruangan tersebut. Aura rumahnya tuh, aduh. Beda banget ya sama rumah sebelumnya. Seolah menjadi penutup penelusuran kami malam ini. Bekas sesajen pun kami coba pindahkan agar tak ada lagi warga yang terganggu dengan aktivitas terlarang tersebut. Ini boleh minta Iya, tolong ini tim boleh minta dulu tolong nggak tim? tim. Boleh ambil dulu. Oke, Kak Frisly, kayaknya aku udah dapet jawabannya kenapa emang
perumahan ini udah mangkrak selama 25 tahun. Iya. Terus juga tadi Kak Frisly sempat ketemu sama sosok di belakang yang Kak Frisly itu sebut nggak ada kaitannya sama Tempat ini. tempat ini. Terus ada penemuan mayat juga, tapi berarti emang Ada suara barusan. Nggak apa-apa. berarti emang alasan lainnya tempat ini itu kosong selama 25 tahun itu karena sosok-sosok yang diberi makan. Yap. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya Fasya, tidak ada hubungannya sama warga yang mungkin nggak tahu apa-apa, masyarakat di sini nggak tahu apa-apa, karena memang dari mulai kita setelah kita merdeka sampai mulai adanya pembangunan dari mulai rumah dan juga jalan besar di sekitar sini itu memang dari dulu menjadi tempat pembuangan mayat. Jadi apabila ada kecelakaan, ada pembunuhan yang sengaja memang mereka buangnya tuh ke sini karena ilalangnya tinggi-tinggi banget zaman dulu dan masih ada perairan seperti rawa-rawa yang airnya tuh mengalir deras gitu sih Fasya. Tutup ya penelusuran kita hari ini. Betul. Intinya sih mungkin pesan yang bisa diambil adalah ketika kalian meyakini satu kekuatan itu bisa memberikan sesuatu yang negatif, dia akan makin negatif dan menjadi satu bentuk yang kuat gitu sih. Kalau kitanya mungkin nggak percaya dan kitanya yakin tetap adanya kebaikan, itu nggak mungkin dia bisa sekuat yang tadi. Jadi semoga setelah kita pindahkan tadi barang-barangnya dan aku juga mencoba untuk komunikasi, udah nggak ada apa-apa. Sama ini sih mungkin ya aku mau nambahin Kak Frisly, kayak jangan ngegunain entah bangunan kosong atau rumah kosong itu buat yang enggak apalagi pesugihan gitu kan. Yeah. Walaupun emang tadi Kak Frisly mention kan ini tuh pesugihannya udah ada dari sebelum tempat ini atau perumahan ini tuh dibangun ya. Ya, karena hasilnya nggak akan ada yang ke arah yang baik gitu, pasti malah makin negatif dan negatif. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis serta mitos yang pastinya bikin kamu deg-degan hanya di GTV.